Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali pada ibadah minggu online ini. Kami berharap dan berdoa buat kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh menikmati kasih anugerah Tuhan lewat ibadah pagi ini. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian dan juga akan menikmati berkat daripada firman Tuhan. Dan nantinya juga kita akan menerima perjamuan kudus. Mari saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala sebelum kita masuk dalam pujian dan firman-Nya. Kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa atas hari yang baru yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terlebih kami ucapkan syukur, kami selalu ada dalam pemeliharaan-Mu. Dan terlebih juga Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita di hadapan Engkau untuk mencari-Mu, untuk mencari hadirat-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekalipun kami hanya boleh melewati ibadah online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Kami percaya kami akan menerima jamahan kasih-Mu Tuhan. Dan terlebih kami akan menerima kuasa perlindungan Tuhan. Dan kuasa di dalam menguatkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kami naikkan pujian kami, syukur kami hanya kepadamu. Tuhan urapi kami semua. Dan Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
Haleluya. God is good all the time. Shalom Jemaat Bethany House of Blessing yang terkasih, yang ada di Perth atau di Mandura atau di North. Saya berdoa supaya keadaan saudara sehat-sehat senantiasa. Apapun yang terjadi, marilah kita tetap bersyukur dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. We don't worship God because life is good. We worship God because He is so good. Saudaraku, setelah khotbah ini nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Anda yang di rumah, saudara bisa menyiapkan roti. Ya, kalau tidak ada hosti, saudara bisa mengambil bread dipotong kecil atau biskuit atau apapun. Dan untuk anggurnya saudara bisa pakai ribena ataupun sirup atau apapun, atau air juga nggak apa-apa, ya. Sampai hari ini 2 kali hari Minggu kita tidak bisa beribadah di gereja karena pemerintah melarang untuk kita berkumpul karena mencegah penyebaran COVID-19. Jujur saya pernah berpikir, saya bersyukur saya ditaruh Tuhan melayani di Australia, di kota Perth ini. Saya berpikir bahwa gereja gak akan pernah tutup, gak akan pernah ditutup. Tapi hari ini semuanya menjadi kenyataan. Hari ini kita tidak bisa beribadah. Tapi walaupun begitu, walaupun saya menyampaikan khotbah ini secara online, saya berdoa supaya firman Tuhan dapat disampaikan dan diterima dengan jelas oleh setiap daripada kita yang mendengarkan. Dan saudara yang mendengarkan, saya berdoa supaya diberi kekuatan khusus, special strength dari Tuhan di tengah krisis yang kita hadapi saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini, buat pagi hari ini, di hari Minggu ini kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami bisa beribadah walaupun tidak di dalam satu gedung. Tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami. Siapapun yang menyembah Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, hadirat-Mu, Roh Allah, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa supaya lawatan Tuhan, pengurapan Tuhan bukan hanya ada di tempat ini, tapi juga di tengah-tengah kami ketika kami mendengarkan. Pada semua orang yang mendengarkannya, hamba-Mu percaya Tuhan melawat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa supaya firman ini boleh berakar di dalam kehidupan kami dan boleh memberikan kekuatan yang khusus, terutama ketika kami menghadapi masa-masa krisis seperti ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menghadapi krisis corona. Saudaraku, nama corona tiba-tiba beberapa bulan ini muncul dan viral menjadi nama yang cukup top.
Dunia sedang menghadapi satu ancaman yang luar biasa dari virus ini. Bukan saja ancaman kematian, tapi juga ancaman krisis ekonomi secara global. Diperkirakan, saudaraku, ahli ekonomi memperkirakan bahwa global ekonomi ini akan chaos dan paling setidak-tidaknya akan mengakibatkan kerugian 1 trillion US dollar. It's not billion anymore. 1 trillion. Satu angka yang cukup fantastis dan besar. Saya nggak tahu berapa lama kita bisa dibutuhkan untuk memulihkan, untuk bisa mengganti kerugian itu. Nah, pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana sikap kita menghadapi krisis corona di depan mata kita. Saudara, ada 2 poin yang saya mau kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama adalah mari kita bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita perlu bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku, manusia adalah makhluk yang lemah. Melawan virus yang tidak kelihatan, tidak nampak saja. Bahkan virus itu tidak hidup. Satu benda yang mati. Melawan virus saja kita sudah tidak berdaya. Tapi pada hakikatnya, dengan kesuksesan, dengan kemampuan, dengan kepandaian, dengan bakat dan kekayaan, manusia sudah menjadi sombong. Tapi hari ini Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi di depan kita, supaya kita menyadari bahwa manusia itu fragile, manusia itu rapuh. Dunia ini sedang digoncangkan. Biarlah kita boleh berlindung di tangan Tuhan, masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudaraku, waktu Krismon 98 di Indonesia, banyak orang yang lari dari Indonesia. Tentunya yang punya uang, mereka bisa pergi ke Singapura, mereka bisa pergi ke Australia, atau kemana saja, ke Amerika, kemana saja. Tetapi hari ini kita mau lari kemana? Tidak ada tempat yang aman. Ada semua tempat terkena virus. Mau lari kemana kita? Semua tempat terkena imbas virus ini. Saya mau katakan, pagi hari ini tidak ada tempat yang aman kecuali hanya di kaki Tuhan. Ya, hanya di kaki Tuhan, di tempat itu kita bisa berlindung. Kita perlu bertobat dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, humble himself, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik, ada pertobatan dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, saya sudah melihat beberapa video dari beberapa tempat di seluruh dunia ini. Ada banyak orang di Italia, di Spain, dimanapun, di Amerika. Mereka dengan social distancing, mereka di jalan, mereka di park, mereka berlutut, mereka menyanyi, mereka menyembah Tuhan, mereka minta ampun, mereka berdoa, minta pengampunan dan belas kasihan Tuhan buat kota dan negara, bahkan dunia ini. Saudaraku, kita perlu datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita dan minta belas kasihan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Saya berharap
di tengah situasi seperti ini, di rumah saudara, di dalam keluarga saudara, kita semua berlutut dan minta ampun sama Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk turun dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan memulihkan keluarga kita, bangsa dan negara kita, sesuai dengan janjinya di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saudaraku, dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang Nabi Yunus. Yunus pasal pertama, Tuhan perintahkan Yunus seorang nabi untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang di Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota yang besar, saudara. 3 hari perjalanan lamanya. Tuhan menginginkan Niniwe bertobat. Karena Niniwe, orang-orang di Niniwe adalah bangsa yang kejam dan jahat. Mereka banyak menganiaya dan membunuh orang-orang di sekitar mereka. Bahkan Niniwe adalah musuh yang paling jahat bagi bangsa Israel juga. Tapi ketika Yunus menerima firman Tuhan itu, Yunus lari dan menolaknya. Dia tidak ke Niniwe, tapi pergi ke Yofa dan mau melanjutkan perjalanan ke Tarsis. Saudaraku, dia naik ke kapal, tapi Tuhan mendatangkan badai yang menghambat, sehingga akhirnya Yunus harus dibuang ke laut. Dan Tuhan menyelamatkan Yunus dan mengirim seekor ikan yang besar. Sehingga 3 hari 3 malam Yunus ada di perut ikan. Dan Yunus berdoa, bertobat di dalam perut ikan itu. Saudaraku, Yunus akhirnya dibawa Tuhan ke Niniwe. Dan akhirnya dia menyerukan pertobatan atas kota itu. Saudaraku, ada revival terbesar sepanjang masa pada waktu itu. Semua penduduk kota itu bertobat, saudaraku. Di dalam Yunus pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Orang Niniwe dikatakan percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa, anak, bahkan saudaraku, hewan-hewan pun, kambing, lembu, domba, berpuasa tidak makan dan tidak minum. Mereka mengenakan kain kabung. Bahkan raja daripada Niniwe turun dari singgasananya, tempat kehormatannya. Dia tanggalkan jubahnya, saudara. Dan dia berlutut, duduk dia di atas abu. Semua orang bertobat. Semua orang mengenakan kain kabung. Tidak makan dan tidak minum. Kemudian mereka berseru dengan keras kepada Allah, minta pengampunan dan belas kasihan Tuhan untuk kota Niniwe. Dan akhirnya saudaraku, Allah menyelamatkan Niniwe. Allah tidak menghukum Niniwe. Allah mencurahkan belas kasihannya. Saudaraku, bangsa Niniwe yang jahat dan kejam saja, ketika mereka bertobat minta ampun, diampuni Tuhan. Demikian juga kita. Saudaraku, kesempatan kedua tidak hanya datang kepada Niniwe, tapi juga kepada Nabi Yunus. Firman Tuhan yang disampaikan Yunus pasal 1 ayat yang pertama. Diulang kembali pasal 3 ayat yang pertama. Datang firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya di pasal 3 ayat yang pertama. Seakan-akan menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada Yunus dan bangsa Niniwe untuk merendahkan diri, bertobat dan mencari wajah Tuhan. Saudaraku, saya percaya bahwa ketika kita merendahkan diri, bertobat, mencari wajah Tuhan, saya percaya kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Mari kita kembali memiliki rasa takut akan Tuhan. Dunia saat ini digoncangkan oleh virus yang tidak kelihatan.
dan benda mati. Kita harus melihat virus itu dengan Microsoft Elektron. Seakan-akan Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa yang tidak kelihatan itu sebenarnya ada dan bahkan memiliki kekuatan dahsyat. Tuhan juga sekalipun tidak kelihatan, Dia ada dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Saudaraku, gereja harus kembali pada tujuan Allah, yaitu kekudusan. Gereja dari bahasa Yunaninya eklesia, berarti dipanggil keluar. Kita dipisahkan. Gereja harus kembali pada kekudusan Allah. Kita tidak kompromi dengan apapun yang ada di dunia ini. Manusia juga harus kembali kepada tujuan Allah, yaitu berbuah, fruitful. Bukan pada tujuannya masing-masing, mencapai kesuksesan. Saudaraku, Genesis 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Ketika setelah Tuhan menciptakan manusia, Dia menjabarkan tujuan kenapa Dia menciptakan manusia. Bahasa Indonesia kurang jelas dan kurang tepat. Dia cuma berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk beranak cucu dan berbuah banyak. Saudaraku, tapi dalam bahasa Inggris, kata yang tepat, katanya yang digunakan adalah fruitful and multiply. Artinya bahwa Tuhan ingin supaya hidup kita ini bukan cuma beranak, tapi berbuah. Dan buah itu berlipat kali ganda. Itu yang tujuan Tuhan menciptakan manusia. Ketika Yesus datang, Yohanes 15, Tuhan menerangkan kembali bahwa hidup kita harus berbuah. Kita diumpamakan sebagai, Dia seperti pokok anggur dan kita sebagai ranting yang harus berbuah. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan bahwa ketika kita berbuah banyak, kita memuliakan nama Allah dan menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan sejati. Mari kita bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melimpahkan kasih karunia dan kemurahan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau katakan, jangan takut. Don't be afraid. Fear not. Jangan takut menghadapi virus atau krisis corona. Saudaraku, saya percaya Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang nyaman dan aman. Kehidupan yang bebas dari masalah dan krisis. Alkitab menulis banyak cerita pahlawan-pahlawan iman yang menghadapi krisis di dalam kehidupan mereka. Saya kutip beberapa orang, saudara. Abraham, bapak orang beriman. Dia pernah mengalami krisis iman. 25 tahun menunggu janji Tuhan untuk memberikan anak perjanjian. Sekalipun Sarah sudah mati haid. 25 tahun bukan waktu yang pendek. Tahun demi tahun saya percaya dia menanti janji Tuhan. Dia mengadang-adang mengalami krisis. Yusuf 13 tahun mengalami yang namanya krisis penderitaan. Untuk masuk dalam mimpi yang Tuhan janjikan. Dia hidup sebagai budak, dijual sebagai budak. Bahkan difitnah dan harus masuk penjara. Tapi 13 tahun dia mengalami krisis penderitaan. Akhirnya Tuhan mengangkat dia. Daud, saudaraku, 7 tahun dia dikejar-kejar oleh Saul. Rajanya sendiri, bahkan mertuanya sendiri. Dia dikejar-kejar ribuan, 3.000 pasukan Saul untuk membunuh dia. Dia harus berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mungkin Daud mengalami ketakutan. Tapi setiap kali dia mengalami ketakutan, dia minta kekuatan daripada Tuhan. Saudaraku, Daud mengalami krisis, dikejar-kejar, kekhawatiran. Ayub juga seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Tetapi Ayub juga mengalami yang namanya krisis ujian penderitaan.
Saya percaya yang terberat yang tidak pernah orang lain, manusia di bumi ini alami. Saudaraku, tidak ditulis berapa lama, berapa tahun Ayub menderita sakit. Tapi Tuhan memulihkan Ayub. Paulus, ketika dia bertobat, dia mengalami krisis dalam perjalanan misinya. Perjalanan misinya gak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesukaran. Dia mengalami kapal tenggelam, dia kedinginan, dia kelaparan. Dia mengalami diburu, dibenci oleh orang yang Yahudi dan diancam untuk dibunuh. Tetapi Tuhan selalu melewatkan dan menyelamatkan Paulus. Ada banyak tokoh Alkitab. Hari ini pun kalau kita mengalami krisis, saya percaya bahwa kita akan melewatinya. Jangan takut. Mungkin saudara berkata, ya Pak, itu kan krisis seiman. Tapi ini kan krisis virus. Bagaimana? Apakah ada perbedaan? Saudaraku, saya mau katakan, saya lihat di YouTube, di Google, dunia ini sebenarnya pernah mengalami krisis pandemik, virus dari tahun ke tahun. Dan jumlahnya yang mati itu banyak sekali, lebih daripada saat ini. The Great Plague Marshall di Paris, saudaraku, mengalami bubonic plague, yaitu bakteri infeksi yang ditularkan oleh kutu binatang kecil. Tahun 1720, penyakit ini membunuh hampir sekitar 100.000 orang, saudara. Kemudian 1852 sampai 1860, 8 tahun, third cholera pandemic. Ada pertama, ada kedua, dan makin besar. 8 tahun saja, orang yang mati sekitar 1 juta orang di dunia. Penyebabnya kolera, berasal dari India, akhirnya menyebar sampai Asia, Eropa, Amerika Utara dan Afrika. Tahun 1889, 1890, selama 1 tahun, dunia mengalami yang namanya flu pandemic, atau bisa disebut Asiatic flu atau Russian flu. Ada 1 juta orang meninggal. Flu pandemik juga tahun 1918, 1920, 2 tahun. Mengalami kematian total 20 juta orang. Yang terinfeksi sekitar 1/3 dari jumlah dunia populasi, hampir sekitar 500 juta orang. Juga tahun 1956, 1958, Asian flu. Dari China sampai ke Hong Kong, Singapura, sampai Amerika, sampai ke dunia. Total yang mati 2 juta orang flu. Saudaraku, ada juga penyakit yang sangat mematikan, namanya HIV atau AIDS. Tahun 1981 sampai 2012, dimulai dari Republik Kongo, Afrika. Sampai hari ini gak ada obatnya. Diperkirakan total seluruh dunia puluhan tahun yang kena dan mati sekitar 36 juta orang. Fantastik jumlahnya. COVID-19 dimulai Desember 2019 dari Wuhan, China. Hari ini tersebar ke seluruh dunia. Sekitar hampir 150 negara lebih, mungkin lebih sekarang. 1 juta lebih orang infected. Dan hampir 50.000 lebih. Sebenarnya jumlah ini adalah jumlah yang kecil dibandingkan dengan pandemik yang lain, jutaan orang yang mati. Oleh karena itu, saudaraku, jangan takut terhadap krisis. Dunia ini pernah mengalami krisis-krisis pandemik seperti yang lain. Tapi mereka lewat, kita dilewatkan. Oleh karena itu jangan takut, pegang janji Tuhan. Sekalipun banyak orang, ada orang-orang yang meninggal, bahkan hamba-hamba Tuhan.
Tapi percayalah, hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan virus corona. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa kita kalau Tuhan tidak izinkan. Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Saudaraku, ada sebuah cerita, seorang putri bernama Edwarda Obara. Tanggal 3 Januari 70 dia bangun karena dia penderita diabetes ringan. Dia bangun dengan sakit yang luar biasa karena obat insulin yang masuk ke dalam aliran darahnya itu gak masuk. Akhirnya sebelum dia gak sadarkan diri, dia ngomong sama mamanya, "Mama, jangan tinggalkan aku ya. Janji jangan tinggalkan aku." Saudaraku, ketika dia gak sadarkan diri, mamanya menemani dia bertahun-tahun. Dia jaga anaknya, dia ubah posisinya ketika anaknya berbaring. Setiap 2 jam dia suapi anaknya, dia bacakan cerita, dia perdengarkan musik, dia berdoa buat anaknya. Dia berharap anaknya bisa pulih, saudaraku. Bertahun-tahun, sampai 39 tahun. Dia meninggal dunia umur 80 tahun, mamanya meninggal dunia 80 tahun di samping anaknya di tempat tidur. Saudaraku, kalau seorang ibu saja bisa pegang janjinya, apalagi Tuhan. Saya percaya Tuhan itu memegang janjinya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan Allah perlindunganku, kubu pertahanku, Allah yang kupercaya. Allah di dalam bahasa Ibraninya dikatakan Yahweh. Yahweh punya arti the covenant keeping God. Tuhan yang berjanji kepada kita, Tuhan yang akan melakukan janjinya. Yahweh adalah nama yang tertinggi, the most holy name in God. Saudaraku, tapi dia pegang janjinya. Saya percaya bahwa dia Allah yang bisa dipercaya. Dia Allah yang bisa menepati janjinya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, saya percaya apapun yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita dalam kekurangan, kutip janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupi kita, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, tidak akan berkekurangan. Ketika kita gak mengerti janji Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kutip Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau hari ini Anda sakit, kutip firman Tuhan, katakan oleh bilur-bilur Tuhan, aku sudah sembuh. Tuhan, terima kasih. Saudaraku, kemudian langkah praktis apa yang perlu kita lakukan? Langkah pertama, tingkatkan imun sistem tubuh kita dengan berbahasa roh dan pengucapan syukur. Saudara, beberapa tahun yang lalu, seorang ahli bedah dari Universitas Oral Roberts, mereka melakukan penelitian tentang apa yang terjadi di otak kita ketika kita berbahasa roh. Mereka melakukan penelitian dan menemukan bahwa ketika kita berbahasa roh, otak kita itu mengeluarkan 2 bahan kimia yang dapat meningkatkan imun atau sistem kekebalan tubuh kita hampir sekitar 35-40%. Saya percaya bahwa ketika kita berbahasa roh, imun sistem kita itu meningkat. Hari-hari ini saya juga banyak berdoa dalam bahasa roh. Saya anjurkan bagi saudara yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Seperti Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kamu. Dimanapun kita berada, kita berbahasa roh. Saya percaya imun sistem saudara akan meningkat. Tapi bukan juga karena imun sistem saudara, tapi juga karena kita bersyukur, kita berdoa, kita minta perlindungan Tuhan. Bagi saudara yang belum berbahasa roh, saudara bisa minta kepada Tuhan untuk dijamah Tuhan sehingga Anda bisa berbahasa roh, mendapatkan karunia bahasa roh. Atau kalau Anda
belum mendapatkan, Anda bisa bersyukur. Karena jika Anda ingin menjadi lebih sehat, bersyukurlah. Itu pepatah berkata begitu. Jika Anda ingin menjadi lebih sehat, bersyukurlah. Rasa terima kasih, rasa ucapan syukur yang kita keluarkan dalam kehidupan kita akan menghilangkan ketakutan, stres yang terbesar, dan menjauhkan kita dari kematian karena penyakit-penyakit jantung atau kanker atau apapun. Karena itu bersyukurlah. Berbahasa roh dan bersyukur akan meningkatkan imun sistem atau kekebalan dalam tubuh kita. Paulus dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 berkata begini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Dalam bahasa Inggrisnya overflowing with gratitude. Melimpah dengan hati syukur. Saudaraku, ketika kita bersyukur, meningkatkan imun sistem tubuh kita. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Percaya, ucapkan syukur, kebaikan Tuhan, berbahasa roh. Saya percaya saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, langkah yang kedua, kalahkan krisis dengan mengutip mengutip firman Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menghadapi percobaan, Matius pasal yang keempat, Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus saja ketika menghadapi cobaan, tantangan, ujian, Dia mengutip firman Tuhan, apalagi kita. Kita perlu di dalam situasi seperti ini, kita perlu merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan kutip firman Tuhan ketika menghadapi krisis yang kita hadapi. Ada orang tua yang menganjurkan, atau hamba Tuhan yang menganjurkan, kutip firman Tuhan dalam Mazmur 91. Kutip firman Tuhan itu supaya saudara percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kita percaya, maka kita perlu berkata-kata, menyatakan apa yang kita percayai. Charles Newman mendefinisikan iman itu dengan simple. Dia berkata, faith is believing and speaking. Iman itu percaya dan mengucapkan, memperkatakan. Seringkali kita cuma percaya dalam hati, tapi kita tidak memperkatakan apa yang kita percaya. Hari ini saudaraku, engkau percaya Tuhan melindungi engkau, katakan, ucapkan firman Tuhan. Engkau percaya bahwa engkau akan sembuh, engkau percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupmu, katakan firman Tuhan, kutip firman Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita kutip, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, Tuhan sanggup melakukannya buat kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, langkah yang ketiga, percaya akan penyediaan Tuhan. God's providence in the middle of crisis. Di tengah krisis, percaya bahwa walaupun dunia mengalami krisis, walaupun sekeliling kita mengalami krisis, tapi Tuhan menyediakan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan melindungi kita. Saudaraku, ada banyak peristiwa di Alkitab, tapi saya tertarik mengangkat cerita tentang Elia di tepi sungai Kerit. Saudaraku, Elia nabi yang takut akan Tuhan. 3,5 tahun bangsa Israel mengalami kekeringan. Hujan tidak turun. 3,5 tahun, saudara. Saya percaya keadaan saat itu sangat kering.
Kita baru beberapa bulan saja ngalami pandemik seperti ini, sudah dunia digoncangkan, sudah semua panik. Di mana-mana panik. Ini 3,5 tahun tidak turun hujan. Dunia dalam kekeringan, gak ada panen, gak ada makanan, gak ada apa-apa. Tapi Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudaraku, Tuhan berkata, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak kuperintahkan untuk memberi makan engkau. Saudaraku bisa bayangkan burung gagak, saudaraku. Burung gagak adalah burung yang rakus. Gak mungkin burung gagak itu bisa datang dan membagikan makanan. Dia akan makan sampai sepuas-puasnya. Tapi firman Tuhan berkata di dalam 1 Raja-Raja 17, saudaraku, setiap pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia, dan dia minum dari sungai itu. Saudaraku, roti dan daging itu kebab. Ya, kebab, saudaraku. Makanan dari Turki, saudaraku, spesial, saudaraku. Tuhan sediakan setiap pagi dan setiap petang. Saudaraku, Elia dipelihara Tuhan di tengah kekeringan. Saya percaya kita juga akan dipelihara Tuhan di tengah kekeringan. Di 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga ada cerita tentang Elisa dan janda seorang nabi yang memiliki hutang, gak bisa bayar. Penagih hutang mau mengambil anaknya, dan janda ini gak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia datang kepada Elisa, dia minta tolong. Dan Elisa bertanya, apa yang kamu punya? Cuman buli-buli berasi minyak kecil sedikit saja. Elisa berkata, pergi ambil bejana-bejana yang kosong dari tetanggamu. Yang kosong saja, sebanyak mungkin. Pergi, ketok pintu dan minta pinjam bejana yang kosong. Kemudian masuklah ke rumahmu dan tutuplah pintu. Dan sesudah engkau masuk, anakmu masuk, tuanglah minyak yang sedikit itu ke dalam buli-buli bejana yang kosong itu. Dan ketika dia melakukannya, dia mengikuti firman Tuhan, perintah Elisa. Minyak yang sedikit dari buli yang tinggal sedikit, bejana sedikit, tiba-tiba saudara, selalu bisa mengalir dan mengisi bejana, semua bejana yang dia pinjam dengan kosong. Sampai semua bejana itu tidak ada lagi bejana kosong. Dan berhentilah minyak itu mengalir. Dia bisa menjual minyak itu dan hidup dari apa yang diberkati Tuhan. Hidup membayar utangnya dan hidup dari lebihnya. Dia serta anak-anaknya. Tuhan menyediakan buat hidupnya dan anak-anaknya. Percayalah akan penyediaan Tuhan di tengah krisis. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Saudaraku, pesan Tuhan, firman Tuhan buat minggu ini, menghadapi krisis corona ini, mari kita bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara perlu berlutut datang kepada Tuhan. Kita bertobat atas dosa-dosa kita, atas kelemahan kita. Kita minta merendahkan diri, minta belas kasihan Tuhan untuk turun atas kita, mengampuni kita. Dan yang kedua, jangan takut menghadapi krisis corona. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Langkah yang praktis yang perlu kita lakukan. Yang pertama, tingkatkan imun sistem dengan berbahasa roh lebih banyak dan mengucap syukur. Pengucapan syukur dan bahasa roh mendatangkan imun sistem. Kalahkan krisis dengan mengutip firman, baca firman Tuhan, masukkan firman Tuhan dalam hidup kita. Percaya, saudaraku, kita masuk dalam suasana yang calm down. Kita mungkin ada di rumah lebih banyak waktu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi makanan dalam kehidupan kita.
kita kutip firman Tuhan, kita masuk dalam penyediaan perlindungan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, langkah ketiga, percaya bahwa Tuhan menyediakan kita di tengah krisis apapun. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. God bless you. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang
Mari kita pagi hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat yang belum mempersiapkan roti dan anggur, saya bisa memberikan waktu kepada saudara. Bagi saudara yang sudah siap, mari kita berdoa dalam hati. Kita masuk dalam pengampunan, minta ampun untuk kita bisa mempersiapkan perjamuan kudus ini dengan baik. Haleluya. Haleluya. Bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kami percaya perjamuan kudus ini memberikan kuasa mujizat. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu Dia mengucap syukur. Dia pecah-pecahkan roti itu dan Dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita, sementara tangan kiri kita taruh di dada kita di mana Roh Kudus bersemayam. Demikian juga Tuhan Yesus. Sesudah makan Dia mengambil cawan. Lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya tubuh dan darah-Mu mendatangkan kekuatan, kuasa. Engkau ada di dalam kami, persekutuan dengan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak ada di luar sana. Engkau tidak di sekitar kami Tuhan, tapi Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Kami adalah tubuh-Mu yang kudus. Roh Allah bersemayam dan tinggal dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, if God with us, kalau Tuhan ada dalam kami, siapakah lawan kami ya Bapa? Kami percaya tidak akan ada penyakit yang menimpa kami, tidak akan ada kesulitan atau apapun ya Tuhan, krisis apapun ya Tuhan, sanggup mengalahkan iman kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami, membangkitkan kami yang ada di dalam kami untuk bisa kami boleh bangkit dan percaya dengan iman kami. Kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami, mengalahkan setiap perkara, setiap krisis yang ada di depan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mati buat kami. Engkau mati, darah-Mu tercurah buat kami ya Bapa, sehingga ada kehidupan baru, kehidupan yang penuh dengan kemenangan dan mujizat di dalam kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil tuh. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita semua dimanapun saudara berada, saudara yang mendengarkan, kita menyembah Tuhan. Kita mau nyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kemurahan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Oh Jesus, we need You Lord, we need You. Kami perlu Engkau Tuhan. Ampuni kesalahan kami, dosa-dosa kami. Ampuni bangsa kami. Ampuni Australia Tuhan. Ampuni kami. Ampuni gereja-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu saat ini. Kami bertobat dari dosa-dosa kami. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Sembuhkan tanah ini. Jauhkan kami dari virus ini. Angkat virus ini Tuhan. Biar pertobatan-Mu Tuhan saat ini boleh menjamah setiap daripada kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami sadar akan dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Kami perlu Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan melindungi kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, untuk jemaat-Mu, untuk siapapun yang mendengarkan video khotbah ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, ampuni kami, pulihkan keadaan kami. Kami bertobat dari dosa-dosa kami. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, kami tidak akan jatuh. Kami percaya Tuhan melindungi kami. Hamba-Mu berdoa, yang sakit disembuhkan saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, mereka disembuhkan. Yang mengalami Tuhan PHK atau jobless, atau tidak ada pekerjaan, diberhentikan sementara. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberikan mereka bejana-bejana baru, memberikan mereka makan, memberikan mereka penyediaan, ada kesempatan-kesempatan yang baru. Kuasa-Mu menjamah kehidupan mereka. Ada pintu yang terbuka buat mereka ya Bapa. Berdoa Tuhan, dalam nama Yesus. Yang khawatir Tuhan, berdoa Tuhan, Tuhan tidak mendatangkan roh ketakutan dan kekhawatiran, tapi roh kekuatan, damai sejahtera dan kuasa. Tuhan tidak mendatangkan roh ketakutan. Percaya kuasa Tuhan, roh yang berani itu turun atas kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami percaya kami akan melewati semuanya. Krisis yang di depan kami, krisis virus, krisis
ekonomi global. Kami percaya saat ini Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih, Tuhan baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya di masa-masa seperti ini, biarlah kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Haleluya. God bless you. Saya percaya kita tadi sudah mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Lewat firman-Nya Tuhan menguatkan kita. Lewat firman-Nya Dia meneguhkan kita. Amin. Bahkan kita sudah menerima perjamuan tubuh dan darah Kristus yang selalu menaungi kita, yang selalu memberikan kuasanya untuk kita semua. Dan bila hari ini kita merayakan sukacita di dalam ibadah minggu, dan tibanya saatnya kita sama-sama mendengarkan sedikit pengumuman. Ya, sementara untuk sepanjang minggu ini, mohon jemaat untuk memperhatikan ada jadwal iCare untuk South, North, dan Mendura. Kita akan tetap berbagi lewat rekaman khotbah maupun Zoom, yang dimana nanti akan diumumkan lewat grup WhatsApp yang ada. Dan khususnya untuk Youth Care, pada tanggal 8 April hari Rabu akan diadakan jam 7.30, dan iCare Family pada hari Kamis tanggal 9 akan diadakan pada jam 7.30 malam juga, dan semua kegiatan akan kita jalankan atau kita adakan lewat Zoom. Bagi jemaat yang belum ada apps Zoom, tolong segera untuk mendownload di handphone masing-masing ataupun di laptop untuk mencari aplikasi Zoom, dan itu sangat mudah dan cepat untuk downloadnya. Nanti sidang jemaat tinggal mengklik link yang akan di-sharekan oleh koordinator acara, sehingga itu nanti bisa langsung ikut join acara di dalam Zoom. Dan kami juga umumkan untuk Jumat ini kita akan ada ibadah Jumat Agung yang diadakan jam 10.30. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri juga untuk hadir di dalam ibadah Jumat Agung. Dan nantinya di acara Jumat Agung juga kita ada mengadakan perjamuan kudus untuk merayakan hari pencurahannya tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib. Untuk keselamatan kita, untuk suatu kuasa pengampunan, untuk suatu kuasa kesembuhan, kuasa kehidupan keselamatan. Dan saat ini, kiranya di ujung ibadah ini, kita sama-sama kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan, dan kita akan kembali menerima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, atas firman-Mu, atas perjamuan kudus yang telah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah kiranya hidup kami selalu sandarkan kepadamu. Hidup kami selalu kami bawa kepada Engkau Tuhan. Karena hanya di dalam tangan-Mu lah Tuhan yang mampu menyelesaikan, yang sanggup menolong kami untuk mengatasi segala sesuatu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan bekerja di tengah-tengah badai kehidupan yang saat ini kami hadapi. Kami percaya kami tidak pernah sendiri, karena ada Tuhan yang mengasihi kami, menyertai kami selalu. Terpujilah Bapa, terpujilah Allah. Dan saat ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita dan angkatlah tangan kita kepada Bapa di sorga. Karena tangan Tuhan akan ditumpangkan bagi kita semua, dan kita kembali akan menerima kelimpahan kasih, kuasa, dan berkat dari sorgawi untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua, untuk membawa kita semua kembali ke dalam kerajaan surga yang kekal, berjumpa dengan Bapa yang mulia bersama-sama dengan keluarga kita semua. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hidupku